Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Cynthia dengan NIM 081811333094. Saya merupakan mahasiswa peserta mata kuliah Sistem Pengaturan 2021. Berikut ini saya akan menampilkan hasil pekerjaan untuk pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah Sistem Pengaturan. Pada soal nomor 1 ini, kita diperintahkan untuk mencari transfer function dari sistem yang ada pada gambar 1 ini, di mana sistem ini merupakan amateur servo DC. Pada sistem ini itu terdapat dinamo. Dinamo ini menggerakkan dinamo lainnya. Nah, setelah itu dari sini itu akan menghasilkan listrik. Dari putaran roda-roda ini itu bisa menghasilkan listrik. Nah, persamaan yang digunakan untuk sistem ini merupakan persamaan 1. Yang merupakan persamaan 1 ini merupakan persamaan diferensial, di mana persamaan ini adalah KVL dari armatur. Di mana pada persamaan 1 ini EB adalah KB dikali D theta M per DT. Dan theta M sendiri itu adalah theta per N. Theta di sini merupakan sudut putaran theta dengan theta M ini yang ada pada sistem ini. Di mana EB ini adalah GGL pada motor DC. Nah, karena kita akan mencari transfer function, kita tuh perlu mengubah, kita itu perlu mengubah persamaan 1 itu menjadi persamaan Laplace. Maka didapatkan persamaan 2 yang terdapat pada hasil pengerjaan berikut ini. Kita ketahui bahwa persamaan torsi motor yaitu persamaan 3. Ini merupakan persamaan torsi motor, di mana JM dikali theta double dot M plus T sama dengan KT dikali I. K di sini, di mana K itu adalah konstanta dari motor DC tersebut. Nah, K yang ada di sini ini merupakan KT. Lalu persamaan ini diproses dan didapatkan persamaan 4 dan persamaan 5. Dari persamaan 4 dan persamaan 5 ini didapatkan persamaan 6. Kita ketahui bahwa N itu adalah theta per theta M. N di sini adalah rasio jari-jari antara dinamo 1 dan dinamo 2 yang terdapat pada sistem ini. Nah, apabila persamaan 6 ini diturunkan 2 kali terhadap waktu, maka didapatkan persamaan 7. Persamaan 7 ini didapatkan dari penurunan 2 kali dari persamaan 6. Nah, selanjutnya persamaan 7 dan persamaan 6 ini disubstitusikan ke dalam persamaan 3 sebelumnya ini. Setelah disubstitusikan, itu didapatkan persamaan 8. Ini merupakan hasil substitusi persamaan 7 dan 6 ke dalam persamaan 3. Tetapi persamaan 8 ini masih dalam domain waktu. Nah, kita perlu mengubah persamaan 8 itu ke dalam domain frekuensi dengan menjadikannya ke dalam bentuk Laplace. Sehingga kita akan mendapatkan persamaan 9. Nah, substitusi nilai IS dari persamaan 9 dan 2 sehingga didapatkan persamaan 10 berikut ini. Setelah diproses, kita akan mendapatkan nilai GS ini adalah theta S per EIS, di mana nilainya itu adalah ini yang ada pada persamaan 11
dengan keterangan bahwa GS ini adalah transfer function, theta S ini adalah sudut putar dalam domain frekuensi, EIS adalah GGL input dalam domain frekuensi, N adalah rasio gear, KT adalah konstanta motor torsi di mana satuannya adalah N kali M per A, KB itu merupakan konstanta motor EMF di mana satuannya adalah volt dikali S per rad. JM itu adalah momen inersia di mana satuannya itu adalah kilogram meter persegi. Untuk JL itu adalah momen inersia dari load per beban. Sama untuk satuannya juga kilogram dikali meter persegi. Untuk L itu adalah induktansi dari angker dinamo atau motor, di mana satuannya adalah mH. R adalah resistensi dari angker dinamo atau motor, di mana satuannya adalah ohm. Selanjutnya masuk pada soal nomor 2, di mana soal nomor 2 ini berhubungan dengan soal nomor 1. Hubungannya itu ada pada persamaan 11 berikut ini. Nah, komponen-komponen yang diketahui, nilai-nilai yang diketahui pada soal nomor 2 ini kita substitusikan kepada persamaan 11 tadi yang ada pada nomor 1, sehingga didapatkan nilainya adalah sekian. Ini merupakan hasil substitusi dari soal nomor 2 ke dalam persamaan 11 pada soal nomor 1. Selanjutnya, untuk poin B, ini kita diperintahkan untuk mencari step function menggunakan MATLAB. Nah, berikut ini merupakan kode MATLAB-nya. Nah, ini merupakan kode MATLAB-nya, di mana pertama-tama itu kita perlu memanggil step function-nya. Nah, pertama-tama kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu yang seperti ini. Lalu, untuk figurnya, yang pertama kita bisa menuliskan step dalam kurung SYS. Sehingga didapatkan plot itu seperti pada gambar 2 berikut ini. Plot yang sudah diplot menggunakan MATLAB. Pada plot ini itu amplitudo terhadap waktunya itu di sini amplitudo terhadap waktunya itu bersifat linear, yaitu menunjukkan bahwa sistem ini merupakan sistem orde 1. Nah, final value-nya itu infinite karena pada sistem itu gesekannya diabaikan. Nah, harusnya kalau semisal gesekannya itu tidak diabaikan, grafiknya itu akan bentuknya itu melengkung. Nah, karena pada kasus ini diabaikan, maka dia ini linear. Lanjut pada poin C. Poin C ini apakah sistem itu stabil atau tidak? Kita perlu mengetahui apakah sistem itu stabil atau tidak. Nah, kestabilan sistem itu ditentukan dari lokasi pol. Jadi, lokasi pol itu adalah penyebab transfer function itu tak hingga. Kalau zero adalah penyebab transfer, kalau misalkan transfer function itu yang menyebabkan dia tak hingga. Nah, kalau lokasi pol itu menyebabkan transfer function itu tak hingga, maka kalau zero itu menyebabkan transfer function-nya itu adalah 0. Jadi pol agar ia stabil harus ada region dari kiri yang harus ada regionnya itu yang ada di kiri yang warnanya itu biru yang merupakan sumbu negatif. Nah, untuk plot dengan MATLAB itu seperti ini. Figur 2, PZMAM dalam kurung SYS, R seperti ini. Dari sini kita bisa lihat, karena polnya minus berarti di sebelah kiri itu lokasinya, bukan di sebelah kanan. Nah, kalau kanan itu positif. Jadi, untuk jawaban yang C, sistemnya itu dapat dikatakan stabil. Lanjut untuk soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini kita diminta untuk menganalisis transfer function yang sudah diberikan, yaitu transfer function-nya ini berikut ini yang sudah saya tunjukkan. Yang pertama, untuk menjawab plot hasil uji step, kita diminta untuk mengeplot hasil uji step dari transfer function yang ada pada soal. Nah, plot ini itu didapatkan dari fungsi step yang ada pada MATLAB. Nah, pertama-tama kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu nih transfer function. Lalu kita plot pakai uji step sehingga didapatkan
plot hasil uji stepnya itu seperti gambar berikut ini pada gambar 4. Nah, selanjutnya kita masuk pada soal B, di mana pada bagian B ini kita diperintahkan untuk menentukan apakah transfer function tersebut itu orde 1 atau orde 2. Nah, persamaan 12 ini merupakan bentuk umum transfer function orde 2. Sedangkan untuk persamaan 13 ini merupakan bentuk umum transfer function orde 1-nya gitu. Nah, di sini kita punya kendala. Kendalanya itu kita sulit untuk memodelkan transfer function orde 2 karena kita di sini nggak punya puncak pertama. Nah, karena itu kita nggak bisa menghitung overshoot rasionya. Karena kita nggak bisa menghitung overshoot rasionya, di sini ini kita bisa tahu dari grafik ini. Dari grafik ini, kalau punya puncak pertama, maka grafiknya tuh seharusnya seperti ini, terus turun, terus gini. Nah, karena di sini grafiknya bentuknya seperti ini, maka di sini dia tidak punya puncak pertama. Maka untuk menemukan jawabannya, solusinya itu kita perlu menghitung tau n atau time constant. Menggunakan orde pertama, setelah itu kita bandingkan nanti. Nah, ini proses perhitungannya. Proses perhitungannya ini dimulai dari time constant, di mana time constant ini merupakan waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai 63% dari final value. Nah, dari gambar 4, time constantnya itu adalah amplitudenya 0,315, sekitar 1,05 second. Selanjutnya itu ada rise time. Di sini kita definisikan sebagai banyaknya waktu yang diperlukan sebuah sistem untuk mencapai 10% sampai 90% final value. Nah, pada gambar 4 itu berarti waktu yang diperlukan amplitudo dari 0,05 sampai 0,45 atau sekitar 2 second. Lalu ada pula setting time, di mana setting time ini didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai dan bertahan pada plus minus 2% dari final value. Nah, berdasarkan persamaan 13 itu kita bisa karena kita sudah tahu nih kita sudah dapat tahu n dan kita juga sudah tahu nilai KP-nya ini. Nilai KP-nya ini adalah nilai final value-nya, yaitu nilainya itu adalah 0,5. Nah, persamaan 13 tadi, persamaan 13 yang ini kita masukkan, kita substitusikan angkanya, lalu didapatkan persamaan 14 ini. Nah, ini adalah sistem yang dimodelkan pada orde pertama. Sedangkan persamaan 15 ini, yang ini, persamaan 15 itu merupakan sistem yang dimodelkan dengan sistem orde kedua. Nah, perlu diketahui bahwa gambar 4 ini menunjukkan dia ini adalah critically damped. Nomor 4 ini adalah critically damped. Kita punya 3 persamaan sekarang. Persamaan yang pertama itu pada soal, persamaan yang kedua itu adalah sistem orde 1, dan persamaan yang ketiga itu adalah sistem orde 2. Dari situ kita bisa plot kembali untuk tahu yang mana yang paling dekat dengan model persamaan pada soal. Nah, makanya kita plot seperti gambar 7 ini. Yang aktual itu yang warnanya biru. Ini merupakan plot yang aktual. Lalu untuk yang warnanya oranye itu adalah orde 1, dan untuk yang warnanya kuning ini adalah orde 2. Nah, kesimpulannya didapatkan bahwa yang lebih sesuai yaitu orde 1. Ini merupakan kode MATLAB-nya, di mana TF1 ini yang aktual yaitu transfer function-nya, TF2-nya ini adalah orde 1, untuk TF3 ini adalah orde kedua, lalu di sini diplot.
kita masuk pada soal nomor 4. Soal nomor 4 ini sistemnya sudah pakai feedback. Kalau soal nomor 3 tadi itu dia masih open loop. Nah, sistemnya seperti pada gambar ini. Dari diagram bloknya itu ada GCS, ada juga GS, di mana GCS itu sama dengan K dan GS itu adalah sama dengan ini. Nilai K ini merupakan nilai gain, jadi kita bisa mengatur nilai K agar sistem feedback tersebut itu stabil, begitu. Nah, lanjut kita next pada soal A. Nilai K ini agar nilainya stabil, kita diminta untuk pakai metode root locus, di mana root locus ini adalah tempat kedudukan dari akar-akar persamaan karakteristik sebuah sistem yang ditentukan oleh nilai K. Nilai K itu sendiri dalam root locus itu MATLAB bisa 0 sampai tak hingga. Nah, untuk membuat sistem tersebut stabil, pertama kita tuh perlu memerlukan root locus dengan K inisial itu 1, dan kita mencari gain K-nya itu real X-nya sama dengan 0. Real axis itu yang sumbu X, sedangkan imaginary axis-nya itu yang sumbu Y. Kan kita udah tahu nih bahwa sistem itu akan stabil apabila ada di sebelah kiri atau real axis-nya negatif. Nah, sebelum dia negatif berarti harus melewati angka 0 dulu. Nah, kita perlu cari angka 0. Ini G-nya berapa agar sistem itu stabil. Nah, setelah didapat di sini nih gain-nya ini 16,4, di sini 15,9. Nah, kita dapatkan kan bahwa ini tuh nilai K-nya itu adalah 16. Nah, setelah itu kita perlu cari di angka 0 ini gain-nya berapa agar sistemnya itu stabil. Setelah didapat K sama dengan 16 tadi, itu kita uji K kurang dari 16, K lebih dari 16, K sama dengan 16. Nah, berdasarkan gambar 9 ini, gambar 10 ini, dan gambar 11, kita dapat bahwa sistem stabil saat K di antara 15 sampai 16. Nih, di sini di antara 15 sampai 16. Nah, kenapa? Karena stabilitas itu ditentukan dari pol. Penyebab transfer function menjadi tak hingga, dan zero penyebab transfer function nilainya 0. Nah, jadi pol itu disimbolin sama X, dan zero itu disimbolin sama 0. Rentan K nilainya itu bisa segitu karena di gambar 9 ini di gambar 9 ini tidak ada yang regionnya yang unstable yang di sebelah kanan dari imaginary axis ini. Sama halnya kayak K sama dengan 15 pada gambar 10, itu di K sama dengan 15 ini nggak ada di bagian kanan sisi, di bagian kanan sisi sini. Jadi dia dianggap stabil. Nah, sedangkan untuk gambar 11 di sini tuh K sama dengan 17, atau bisa kita bilang K-nya lebih dari 16 pada gambar 11 ini. Nah, di sini ada dua pol, yang ini sama yang ini, di mana ini karena ada dua pol di sebelah kanan ini, dia dikatakan tidak stabil. Selanjutnya, pada soal B, ini kita diperintahkan untuk mencari nilai zeta atau damping factor atau faktor redaman. Nah, rumusnya itu adalah zeta sama dengan cos theta, di mana theta adalah sudut yang dibentuk antara pol dengan real axis. Nah, pada gambar 9 tadi, ini, pada gambar 9, polnya itu ada di sini. Polnya itu ada di sini. Dia sama real X. Dia ini sama real X-nya nggak membentuk sudut apapun, alias di sini sudutnya 0. Jadi nilai zeta itu yang ada di soal B, nilai zeta itu sama dengan cos theta, di mana karena tetanya itu adalah 0,
maka nilai zeta-nya itu adalah 1. Jadi nilai maksimum zeta adalah 1. Berikut ini merupakan kode yang digunakan dalam soal nomor 4, di mana yang pertama kita perlu mendefinisikan dulu K sama dengan 1, H sama dengan 1. Selanjutnya kita mendefinisikan GS-nya, lalu kita menentukan K-stable-nya. Selanjutnya kita akan menguji uji coba terhadap sistem dengan K yang berbeda. Nah, ini untuk yang lebih besar, ini untuk yang lebih kecil. Selanjutnya diproses seperti ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Lutfi Cynthia Mahajasa Faizi, NIM 081811333094, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.